Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diematus Ada, NIM 10040121078. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik, dan di sini saya akan memuat 3 materi. Materi pertama itu tentang pendekatan ekonomi politik Marxian. Nah, pendekatan ekonomi politik Marxian itu mengevaluasi perekonomian berdasarkan teori klasik dan mengidentifikasi konflik antara kelas pekerja dan kapitalis. Karl Marx mengkritik kapitalisme, mengusulkan alternatif sosial yang mengatur ekonomi secara terpusat. Analisis kelas seperti yang ditemukan oleh Karl Marx, Weber menyoroti berbagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat melalui status kelas dan partai. Teori 5 tahap perkembangan negara menelusuri evolusi dari masyarakat tradisional hingga tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Gambar sederhananya itu kayak pemikiran masyarakat itu seperti sebuah sekolah. Nah, dalam pendekatan ekonomi politik Marxian, kita bisa melihat 2 kelompok utama, kelas pekerja yang mewakili siswa atau pekerja biasa, dan kelas kapitalis, yaitu yang mewakili pihak yang memiliki atau mengelola sekolah. Dalam sekolah ini, konflik muncul karena kelas pekerja ingin kondisi yang lebih baik, seperti fasilitas yang lebih baik atau gaji guru yang lebih tinggi, sementara kelas kapitalis mungkin ingin meminimalkan biaya atau keuntungan mereka tetap tinggi. Nah, kritik terhadap kapitalisme dalam hal ini dapat dibandingkan dengan siswa yang menyuarakan ide untuk mengubah sistem penilaian yang dianggap tidak adil. Karl Marx dalam hal ini bisa diibaratkan sebagai siswa yang mengajukan alternatif seperti sistem penampilan kelompok. Lalu untuk yang materi 2 yaitu konsep ekonomi politik strukturalis. Strukturalisme itu meyakini bahwa setiap anggota masyarakat dan organisasi memiliki struktur yang konsisten. Dalam bidang ekonomi, konsep ini mengidentifikasi kecatatan struktural sebagai akar masalah sosial ekonomi. Dengan kekuatan struktural seperti keamanan, produksi, keuangan, dan pengetahuan, Raul Prebisch mengaplikasikan strukturalisme sebagai tanggapan terhadap liberalisme ekonomi, menyoroti ketidaksetaraan antara negara kaya dan berkembang. Teori sistem dunia oleh Immanuel Wallerstein menekankan kerjasama negara berkembang untuk mengurangi surplus global. Teori dependensi oleh Andre Gundel Frank mengajukan 3 hipotesis, termasuk hubungan yang kuat antara negara maju dan terbelakang, serta potensi pembangunan otonom bagi negara terbelakang tanpa dominasi metropolis. Nah, di materi kedua ini, bayangkan strukturalisme itu seperti memandang sebuah bangunan. Dalam pandangan ini, setiap bagian bangunan atau anggota masyarakat atau organisasi memiliki struktur yang konsisten dan berhubungan satu sama lain. Nah, dalam bidang ekonomi, mari kita lihat strukturalisme sebagai pemahaman bahwa masalah sosial ekonomi berasal dari kecatatan struktural. Misalnya jika kita melihat keamanan, produksi, keuangan, dan pengetahuan sebagai pilar-pilar penting ekonomi, strukturalisme itu menunjukkan bahwa ketidaksetaraan atau masalah ekonomi bersumber dari masalah dalam salah satu pilar-pilar ini. Lalu materi ketiga yaitu konsep neoliberalisme dalam ekonomi politik. Neoliberalisme dalam ekonomi politik diperkenalkan oleh pemikir seperti Friedrich dan diterapkan dalam gerakan Thatcherisme oleh Margaret. Memiliki karakteristik utama yang patut dicermati. Nah, Friedrich menekankan penolakan terhadap intervensi pemerintah, mendukung pasar bebas, kekuatan persaingan, dan kebebasan individu. Milton, tokoh penting lainnya, mengedepankan pasar bebas, privatisasi, dan teori moneterisme sebagai landasan neoliberalisme. Thatcherisme yang diterapkan oleh Margaret mencicipkan deregulasi dan privatisasi, pengurangan pengeluaran publik, tantangan terhadap serikat buruh, pengendalian inflasi, promosi kebebasan individu, pendekatan konservatif dalam nilai-nilai sosial, dan ketegasan dalam urusan luar negeri. Ini menciptakan fondasi kuat untuk pemahaman konsep neoliberalisme politik. Nah, di materi ketiga ini, bayangkan kita sebagai anggota masyarakat di sebuah desa. Nah, konsep neoliberalisme itu bisa diibaratkan sebagai pandangan bahwa setiap warga memiliki kebebasan dan tanggung jawab individu mereka sendiri.
Mirip seperti pasar bebas di mana setiap pedagang itu beroperasi tanpa terlalu banyak aturan. Lalu Friedrich von Hayek ini seperti pemuka desa, menentang campur tangan pemerintah yang berlebihan dan mendukung ide bahwa setiap individu itu bebas menentukan jalannya sendiri. Nah, Milton ini seorang pedagang handal menyuarakan pasar bebas yang berjalan tanpa banyak regulasi, mirip dengan pedagang yang dapat bertransaksi tanpa terlalu banyak aturan pasar. Nah, ketika Margaret ini memimpin desa, dia menetapkan konsep neoliberalisme dengan deregulasi dan memprivatisasi beberapa layanan desa seperti toko dan sekolah. Dia juga mengurangi pengeluaran desa dan menentang serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih bersaing. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.